Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syeda Amal dari kelas 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan di madrasah ataupun di pesantren. Filsafat pendidikan Islam menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian muslim yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Praktik pendidikan di madrasah dan pesantren berusaha menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam, seperti penekanan pada akhlak, pengembangan potensi diri, dan integrasi ilmu agama dan umum. Di sini ada contoh pribadi pengalaman saya, yaitu sebagian dari tugas observasi pendidikan yang dulu saya pernah terapkan. Saya berkesempatan mengunjungi sebuah madrasah untuk mengamati bagaimana siswa berinteraksi di lingkungan tersebut. Observasi ini dilakukan di waktu jam istirahat dan saat kegiatan belajar mengajar dan memahami perilaku sosial serta nilai-nilai yang diterapkan dalam keseharian mereka. Setiba saya di madrasah tersebut pada saat pukul jam 7.30 dan mengikuti kegiatan upacara pagi. Saya melihat bagaimana siswa-siswa di sana dengan disiplin mengikuti arahan guru untuk mengikuti upacara pagi tersebut. Mereka berbaris rapi dan mengikuti doa bersama sebelum memasuki kelas. Dari sini saya melihat bahwa nilai-nilai kedisiplinan dan religiulitas sangat dijunjung tinggi dalam lingkungan sekolah. Ketika jam istirahat tiba, saya mengamati interaksi anak siswa di dalam sekolah. Beberapa anak bermain bersama, sementara yang lain duduk dan kelompok kecil sambil berbincang. Saya memperhatikan bahwa ada budaya saling menghormati yang kuat di dalam mereka. Saat seorang siswa yang lebih muda lewat, beberapa siswa yang lain lebih tua itu menghormati supaya dengan menyapa dengan ramah. Selain itu, ketika seorang anak menjatuhkan bukunya, teman-teman yang lain dengan sigap membantu untuk menolong atau mengambilkan buku yang terjatuh. Ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong dalam kepedulian sosial telah tertanam dan keseharian mereka. Nah, dalam kelas juga, saya melihat bagaimana seorang guru tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga membimbing siswa dalam hal adab ataupun akhlak. Ketika seorang siswa hendak mengangkat tangannya untuk bertanya ataupun untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, guru juga sering menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran, seperti mengajarkan kesabaran dan kejujuran melalui kisah-kisah para nabi. Dari hasil observasi yang saya lakukan ini, saya menyimpulkan bahwa madrasah bukan hanya tempat untuk belajar ilmu akademik, tetapi juga untuk belajar atau membentuk karakter siswa atau agar memiliki akhlak yang baik. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, hormat kepada guru, dan kepedulian terhadap sesama atau teman yang tampak dalam interaksi sehari-hari mereka. Pengalaman ini memberi saya wawasan baru tentang bagaimana pendidikan di madrasah itu cara membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Di sini saya mengambil referensi dari Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, upaya mengaktifkan pendidikan agama Islam di sekolah 2001. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat. Nah, kelebihannya yaitu penekanan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual, integrasi ilmu agama dan umum, serta pengembangan potensi di secara holistik. Kekurangannya, kurangnya penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan kreativitas. Saya ambil dari referensi Abu Dinata, Filsafat Pendidikan Islam tahun 2005. Yang ketiga, elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam.
Tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam seperti pembentukan manusia yang beriman, berilmu, ataupun yang beramal soleh. Materi pembelajaran yang mencakup ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, dan pengembangan keterampilan praktis. Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti keteladanan, pembiasaan, dan dialog. Saya mengambil referensi dari Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam tahun 1988. Selanjutnya nomor 4 ada prinsip-prinsip modernisasi pendidikan Islam. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum agar tidak terjadi dikotomi antara keduanya. Pengembangan potensi peserta didik secara holistik mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Saya mengambil referensi dari Aziumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru tahun 1999. Yang kelima, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan panduan dalam proses pendidikan. Melalui filsafat pendidikan Islam, diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti nilai-nilai umum yaitu seperti iman, takwa, akhlak mulia, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Di sini saya mengambil referensi dari Jalaluddin, Teologi Pendidikan 2001. Selanjutnya nomor 6, kontribusi pendidikan Islam terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal soleh, dan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan Islam menekankan pada pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga dapat menciptakan individu-individu yang seimbang dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Referensi yang saya ambil yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Konsep Pendidikan Islam tahun 1984. Selanjutnya ada nomor 7, komponen utama dalam program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kurikulum pendidikan Islam yang mencakup nilai-nilai agama, ilmu-ilmu umum, dan pengembangan keterampilan praktis. Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti keteladanan, pembiasaan, dan dialog. Nah, referensi saya ambil dari Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan tahun 1986. Yang kedelapan, peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Filsafat pendidikan Islam menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan dan dapat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama. Implementasi yang relevan yaitu penerapan sistem pendidikan yang terbuka bagi semua kalangan, pemberian akses yang sama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Referensi yang saya ambil dari Syed Muhammad Naqib Al-Atas, The Concept of Education in Islam, tahun 1980. Baik, itu saja jawaban yang bisa saya terapkan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.